Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ruminah Jati. Pada kesempatan ini kita akan membahas prinsip kerja sistem kelistrikan kulkas 2 pintu. Secara detail, setiap kulkas 2 pintu akan memiliki rangkaian kelistrikan yang tidak persis sama, tetapi pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Berikut akan kita bahas cara kerja salah satu rangkaian kelistrikan kulkas 2 pintu yang cukup mewakili rangkaian-rangkaian kulkas yang lain. Sekarang mari kita bahas prinsip kerjanya step by step. Jika kulkas ini dihubungkan dengan sumber tegangan yang sesuai, dalam hal ini 220 volt ya, sedangkan termostat masih dalam kondisi terbuka, maka sistem ini masih dalam kondisi mati. Satu-satunya komponen yang bisa aktif adalah refrigerator interior light, di mana lampu ini akan menyala ketika pintu kulkas dibuka, dan ketika pintu kulkas ditutup kembali, maka lampu ini akan mati. Kemudian jika termostat ini kita setting pada posisi 3 misalnya, posisi 3 ini berada pada range min 15 derajat Celcius sampai dengan min 20 derajat Celcius, maka aliran listriknya akan nampak seperti gambar. Refrigerator interior light akan menyala jika pintu kulkas dibuka. Timer motor pada defrost timer akan bekerja. Kemudian evaporator fan motor juga akan bekerja jika pintu atas dan pintu bawah kulkas ditutup. Selanjutnya kompresor, running kapasitor, PTC starter, dan starting kapasitor akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setelah putaran motor kompresor mencapai 75% putaran maksimumnya, maka PTC relay yang suhunya sudah naik dan tentu saja resistansinya juga naik, akan memutuskan starting kapasitor. Kumparan bantu akan tetap mendapatkan aliran arus melalui running kapasitor dengan torsi yang lebih kecil. Ketika kompresor ini bekerja, maka temperatur dalam ruangan perlahan-lahan akan turun dari temperatur awal, katakanlah 30 derajat Celcius, menuju temperatur yang sesuai dengan penyetelan. Dan ketika temperatur ruang refrigerator turun perlahan-lahan, maka posisi damper pada termostat akan mulai menutup, akan menutup saluran udara yang masuk ke ruang refrigerator. Dan damper udara ini akan menutup sempurna ketika temperatur ruangannya mencapai kurang lebih 2 derajat Celcius. Sehingga tidak ada lagi aliran udara yang masuk ke ruang refrigerator. Damper pada termostat itu bukan termostat yang ini ya, tapi termostat pada damper udara. Bagi yang belum begitu familiar, nanti kita amati bersama. Sementara temperatur ruang refrigerator telah tercapai, kompresor ini masih tetap bekerja untuk mendinginkan ruang freezernya. Dan pada saat temperatur di evaporator mencapai minus 2 derajat Celcius, kontak point pada defrost thermo ini akan menutup. Dengan terhubungnya kontak defrost thermo ini ya, nanti bisa kita lihat pada gambar berikutnya, ini tidak akan berpengaruh apapun pada sistem. Kenapa? Karena menutupnya kontak ini hanya sebagai persiapan jika waktu untuk proses defrost sudah tercapai, maka defrost heater ini akan bisa bekerja untuk mencairkan es di evaporator.
Kembali lagi pada kompresor yang masih terus bekerja untuk mendinginkan ruangan freezer. Ketika temperatur ruang freezer sudah sampai pada batas penyetelan, tadi kita setel di min 20 derajat Celcius, maka termostat ini akan terputus atau cut out. Dan selama termostat terputus, maka semua komponen ini dalam kondisi mati, kecuali refrigerator interior light yang akan menyala ketika pintu kulkas dibuka. Ketika kompresor ini mati, temperatur ruangan perlahan-lahan akan naik kembali. Jadi dari min 20 derajat Celcius, temperatur naik lagi menjadi min 19 derajat Celcius, kemudian naik lagi ke min 18 derajat Celcius, dan terus sampai mencapai min 15 derajat Celcius sesuai pengaturan tadi. Kontak termostat ini akan terhubung kembali, sehingga kompresor akan bekerja lagi. Jadi temperatur ruangan akan tetap dijaga antara min 20 derajat Celcius sampai min 15 derajat Celcius. Begitu juga dengan ruang di refrigerator. Jika temperatur naik kembali sampai 4 derajat Celcius, maka damper udara akan membuka kembali. Dan proses ini akan tetap berulang sehingga temperatur di kedua ruang, di freezer dan di ruangan refrigerator, akan terjaga dalam range yang telah ditentukan sesuai setting pada termostat tadi ya. Sekarang kita akan membahas kapan proses defrost dimulai. Ketika waktu running timer motor ini tercapai sekitar 6 jam, maka timer motor ini akan memindahkan kontaknya dari 34 cooling proses ke kontak 32 defrosting proses. Pada saat ini proses pencairan bunga es di evaporator akan segera dimulai. Timer motor ini akan mati karena terbypass oleh kontak defrost thermo, sehingga aliran arusnya seperti ini. Dan pada saat ini yang bekerja adalah kedua heater ini. Defrost heater bekerja mencairkan bunga es di evaporator, dan plate heater ini bekerja untuk mencairkan es di bak penampungan air. Karena kedua heater ini aktif bekerja, maka temperatur di bagian evaporator dan sekitarnya akan naik. Dan dengan naiknya temperatur ini, seluruh bunga es yang ada di evaporator akan mencair. Kemudian air hasil proses defrost ini ditampung dalam bak penampungan air. Ketika body defrost thermo ini temperaturnya mencapai kurang lebih 4 derajat Celcius, maka kontak defrost thermo ini akan membuka sehingga kedua heater ini akan berhenti bekerja. Pada rangkaian terlihat thermofuse, di mana thermofuse ini hanya akan bekerja pada saat dibutuhkan, yaitu ketika terjadi gangguan atau kerusakan di defrost thermo, sehingga pada suhu 4 derajat Celcius defrost thermo ini tidak bisa terputus. Ketika defrost thermo ini tidak bisa terputus, temperatur di bagian evaporator akan naik terus, dan jika temperaturnya mencapai 72 derajat Celcius, maka thermofuse ini akan memutuskan rangkaian ke arah heater, sehingga kedua heater, defrost heater dan plate heater ini
akan berhenti bekerja. Kembali lagi ke defrost thermo. Pada kondisi normal, defrost thermo ini kontaknya akan terbuka pada temperatur sekitar 4 derajat Celcius. Dan terbukanya kontak defrost thermo ini akan menyebabkan timer motor akan mulai bekerja kembali. Pada saat ini, kontak 32 dari defrost timer tidak langsung berpindah ke kontak 34, melainkan menunggu waktu defrost selesai sekitar 25 menit. Dan waktu tunggu itu digunakan untuk membiarkan seluruh air jatuh ke bak penampungan air dan juga memberikan waktu kepada heater agar suhunya tidak terlalu tinggi, sehingga ketika evaporator fan motor bekerja menghembuskan udara ke dalam ruangan kulkas, maka hawa panas dari heater ini tidak akan terbawa. Setelah waktu defrost selesai, kontak 32 ini akan segera berpindah ke kontak 34 dan kompresor akan mulai bekerja kembali untuk mendinginkan ruangan kulkas. Pada pembahasan di depan, kita menyinggung masalah termostat pada damper udara. Barangkali ada yang belum familiar, mari kita lihat bersama posisi maupun bentuk fisiknya. Dan karena saya bukan teknisi bengkel, jadi kita lihat kulkas yang ada di dapur ya. Yang nampak ini adalah saluran udara dari evaporator ke ruangan refrigerator. Saluran ini akan terbuka penuh, ataukah terbuka sebagian, atau bahkan tertutup sempurna. Ini merupakan peran dari damper udara yang dikendalikan oleh termostat. Jika kita lepas dari kulkas, maka bentuk fisiknya nampak seperti ini. Sebenarnya ini tadi saya sudah mencoba untuk membuka, tapi bagian atas ini agak sulit. Jadi nanti pada pembahasan khusus saya carikan barang yang sudah terbuka di bengkel ya. Paling tidak pada kesempatan ini kita bisa mengenal termostat pada damper udara. Bagian atas ini yang warna hijau, kalau saya miringkan ini akan nampak seperti ini. Ini adalah saluran udara dari evaporator. Kemudian yang ini adalah saluran udara yang nampak pada ruang refrigerator ya. Kemudian ini adalah bulb dari termostat. Jadi termostat pada damper udara ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan sistem kelistrikan kulkas. Jadi di sini tidak ada nampak satu kabel pun. Oke. Perubahan tekanan yang diakibatkan oleh mengembang dan menyusutnya cairan dan gas yang ada di bab ini tidak digunakan untuk menggerakkan kontak listrik, melainkan digunakan untuk menggerakkan damper udara yang ada di sini. Saya rasa itu saja pengenalan tentang termostat pada damper udara. Semoga ini bisa memberikan gambaran yang cukup jelas. Demikian pembahasan tentang prinsip kerja kulkas 2 pintu. Sampai jumpa lagi pada pembahasan materi yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.